Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua, masih stabil? Iya, semoga kita masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, eh, kesehatan tentunya paling penting, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Semoga Anda juga masih terus diberikan kestabilan agar terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Nah, oke, kali ini kita akan kembali membahas istilah-istilah yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini kita berangkat ke istilah ilmu gizi, karena itu penting. Oke, ayo kita belajar istilah-istilah ilmu gizi yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bagian kedua. Ayo. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Ini dia, istilah ilmu gizi nih, yang pertama nih yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada istilah yang disebut dengan akrodermatitis enteropatika. Sekali lagi, ya agak sulit memang penyebutannya, ini kayaknya bahasa Latin. Akrodermatitis enteropatika. Nah, ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah penyakit kulit dan saluran cerna karena kekurangan seng dalam menu makanan sehari-hari. Nah, bukan berarti kalian harus makan seng yang ada di atas itu ya, kalian kunyah-kunyah, enggak, bukan. Kandungan seng atau bahasa kimianya disebut dengan zinc, Z-I-N-C, zinc. Nah, kalau zinc ini setelah aku baca-baca ternyata terkandung di dalam banyak makanan seperti daging-dagingan gitu. Terus ada kacang-kacangan, kacang polong dan segala macam. Daging itu daging sapi. Terus unggas juga ada, itu seperti di ayam juga banyak kandungan zincnya gitu. Jadi jangan sampai kita kekurangan kandungan seng di dalam tubuh kita, dalam makanan kita, kandungan zinc yang ada di dalam makanan gitu. Sekali lagi, akrodermatitis enteropatika artinya adalah penyakit kulit dan saluran cerna karena kekurangan seng dalam menu makanan sehari-hari gitu. Semoga bermanfaat untuk Anda. Ya, istilah selanjutnya nih yang berasal dari ilmu gizi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan aquocobalamin. Aquocobalamin ini adalah istilah lain untuk menyebutkan vitamin B12. Kayaknya lebih simpel kita nyebut vitamin B12 ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu istilah dari ilmu gizinya ada aquocobalamin gitu. Jadi nanti kalau misalnya ke dokter terus disebut, oh Anda kekurangan aquocobalamin, nah Anda udah tahu tuh kalau itu berarti Anda kekurangan vitamin B12 gitu. Semoga bermanfaat untuk Anda. Oke, nah ini selanjutnya nih ada istilah yang disebut dengan alkohol gula. Nah, ini bentuk nggak bakunya ada gula alkohol atau ya bahasa bakunya alkohol gula. Nah, dalam istilah ilmu gizi, alkohol gula ini artinya adalah alkohol yang dihasilkan dari gula. Wah, gitu ya. Ternyata gula juga bisa menghasilkan alkohol. Wah, 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 pengetahuan baru, keren, keren, keren gitu. Jadi istilah ilmu gizinya alkohol gula artinya adalah alkohol yang dihasilkan dari gula. Gitu. Semoga menambah wawasan kamu. Oke, nah istilah selanjutnya ini yang berasal dari bidang ilmu gizi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan ambang atas asupan. Nah, ambang atas asupan ini artinya adalah angka asupan zat gizi paling tinggi nih, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah tersebut setiap hari tidak menimbulkan efek yang membahayakan kesehatan, begitu. Jadi kalau misalnya melewati ini ambang atas asupan ini, ya segala sesuatu yang berlebihan gak baik ya apalagi termasuk mungkin gizi, zat gizinya gitu. Jadi kalau misalnya udah kebanyakan kayaknya nggak bagus. Nah, makanya dibuatlah ambang atas asupan. Nah, ambang atas asupan itu sekali lagi artinya adalah angka asupan gizi paling tinggi yang apabila dikonsumsi dalam jumlah tersebut itu masih aman, masih tidak menimbulkan efek yang membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi setiap hari dengan dalam ambang batas gizi itu gitu. Untuk orang mungkin setiap orang berbeda-beda ya, nah makanya cek ke dokter gizi gitu. Paling nggak kita udah tahu istilah ambang atas asupan gitu. Semoga bermanfaat untuk Anda. Ini dia istilah selanjutnya yang ada dalam ilmu gizi, bidang ilmu gizi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan amilodextrin. Amilodextrin ini artinya adalah karbohidrat yang dibuat dari kentang dan pati jagung yang digunakan sebagai penyerap dan pengental gitu. Oh, jadi dia kandungan yang ada dalam kentang dan pati jagung ini karbohidratnya terus digunakan sebagai penyerap dan pengental, mungkin pengental
di dalam tubuh kali ya, penyerap racun-racun dan segala macam. Nah, karbohidrat yang berguna untuk menyerap dan pengentalan di dalam tubuh gitu. Atau yang disebut dengan amilodextrin yang ada berasal dari istilah ilmu gizinya begitu. Sekali lagi, amilodextrin dalam istilah ilmu gizi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah karbohidrat yang terbuat dari kentang dan pati jagung yang digunakan sebagai penyerap dan pengental. Semoga bermanfaat. Ini istilah selanjutnya nih yang berasal dari bidang ilmu gizi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan analisis komposisi tubuh. Nah, artinya adalah teknik penilaian proporsi jaringan lemak dan bukan lemak atau otot tubuh seseorang gitu. Jadi ya ini ada semacam teknik di bidang ilmu gizi kali ya untuk mengukur kali proporsi jaringan lemak dan bukan lemak atau otot tubuh seseorang yang mungkin gunanya adalah untuk mengetahui yaitu tadi mungkin batas atas asupan gizi dan kira-kira apa yang diperlukan untuk tubuh supaya tubuh tetap sehat dan tetap bergizi gitu. Ini sangat bermanfaat nih. Jadi kalau kalian mau tahu kira-kira ya ini mungkin dipelajari di ilmu gizi ya, dia teknik-teknik kesehatan dan dokter-dokter ahli gizi mungkin yang paham hal-hal seperti ini. Jadi istilahnya adalah analisis komposisi tubuh yang artinya adalah teknik penilaian proporsi jumlah jaringan lemak dan bukan lemak atau otot tubuh seseorang. Itu yang disebut dengan analisis komposisi tubuh. Semoga bermanfaat. Istilah selanjutnya nih yang berasal dari ilmu gizi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan androstenedion. Androstenedion ini artinya adalah suplemen makanan yang meningkatkan produksi testosteron. Testosteron, energi, kekuatan dan perkembangan otot gitu. Jadi kalau untuk laki-laki khususnya mungkin yang pengen menambah kemampuan vitalitas dan kesehatan seksualnya, nah ini adalah androstenedion atau yang disebut atau istilah lainnya atau artinya adalah suplemen makanan yang meningkatkan produksi testosteron, energi, kekuatan dan perkembangan otot. Itu dia. Semoga bermanfaat untuk Anda. Ini dia istilah penting yang berasal dari ilmu gizi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang dikenal dengan anemotrofi. Nah, anemotrofi ini artinya adalah ketidakcukupan zat gizi di dalam tubuh. Nah, gitu. Jadi nanti kalau suatu hari kali Anda berkonsultasi dengan ahli gizi, kemudian ahli gizinya menyebutkan Anda mengalami anemotrofi, nah itu artinya adalah ketidakcukupan zat gizi di dalam darah Anda. Artinya Anda harus menambah asupan-asupan gizi lainnya. Nanti berdasarkan instruksi dari dokter ahli gizinya gitu tentunya. Sekali lagi, anemotrofi berdasarkan KBBI artinya adalah ketidakcukupan zat gizi di dalam darah. Semoga kita dihindari dari berbagai macam penyakit dan tetap sehat dan kesehatan kita tetap stabil. Yoi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Ini dia istilah yang mungkin sering kita dengar di komposisi-komposisi makanan yang ada di toko-toko segala macam atau yang disebut dengan AKG. Nah, AKG itu singkatan dari angka kecukupan gizi yang artinya adalah angka referensi makanan gitu. Jadi kalau di dalam kotak-kotak makanan mungkin makanan bayi atau snack-snack yang kita sering konsumsi situ kan ada AKG, angka kecukupan gizinya berapa gitu. Nah, jadi itu adalah istilah ilmu gizi yang artinya adalah angka referensi makanan yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak gizi yang terkandung di dalam satu bungkus makanan tersebut gitu kira-kira ya. Jadi kita udah ngerti. Sekali lagi, AKG atau angka kecukupan gizi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah angka referensi makanan. Semoga bisa menambah wawasan Anda. Ini istilah selanjutnya yang berasal dari bidang ilmu gizi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan anoreksia atletika. Anoreksia atletika ini artinya adalah gangguan makanan pada atlet akibat lewah latihan fisik. Nah, lewah ini artinya adalah berlebihan atau sifatnya lebih banyak lebihnya latihan fisik. Jadi kalau misalnya ada atlet-atlet yang mungkin sedang latihan terpacu terus dia
berlebihan nih latihan fisiknya sehingga menyebabkan tubuhnya kelelahan. Nah, dia terdapat gangguan makanan nih pada atlet tersebut. Nah, istilahnya dalam ilmu gizinya disebut dengan anoreksia atletika atau yang kita kenal dengan gangguan makanan pada atlet akibat lelah atau berlebihan latihan fisiknya gitu. Semoga bermanfaat untuk Anda. Ini istilah selanjutnya nih yang perlu kita tahu nih, kayaknya penting nih untuk para perempuan-perempuan yang sedang diet berlebihan. Nah, ini ada disebut dengan anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ini dalam bidang ilmu gizi artinya adalah gangguan makan ditandai dengan rasa takut yang ekstrim menjadi kelebihan berat badan. Jadi dia takut berlebihan terhadap berat badan yang berlebihan mengarah pada diet yang berlebihan. Nah, ini nggak boleh nih gitu. Jadi sehingga nanti kita akan menyebabkan gangguan makan gitu. Jadi kayak nggak enak atau ada struktur-struktur tubuh kita yang menolak makanan tersebut sehingga menyebabkan takutnya sakit dan segala macam karena diet berlebihan tadi gitu. Jadi istilah gangguan makan terhadap orang-orang yang takut terhadap berat badan yang berlebihan atau diet yang berlebihan, istilahnya adalah anoreksia nervosa. Sekali lagi, anoreksia nervosa artinya adalah gangguan makan ditandai dengan rasa takut yang ekstrim menjadi kelebihan berat badan mengarah pada diet yang berlebihan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Semoga juga Anda tidak mendapatkan hal-hal seperti itu dan dijauhkan agar tetap sehat dan stabil. Nah, ini dia istilah selanjutnya nih yang ada di bidang ilmu gizi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan angka referensi makanan. Nah, ini menjelaskan tentang angka kecukupan gizi tadi atau AKG tadi ya. Nah, ini angka referensi makanan dalam KBBI artinya adalah jumlah kecukupan zat gizi tertentu per orang per hari yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Nah, gitu. Jadi semacam standar untuk gizi orang ya, karena setiap orang beda-beda pasti kebutuhannya akan gizi sesuatu ya, zat-zat tertentu gitu. Jadi sekali lagi, angka referensi makanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah jumlah kecukupan zat gizi tertentu per orang per hari yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Karena harus lembaga berwenang nih yang harus menetapkan, nggak bisa sembarangan orang karena ini berkaitan dengan kesehatan seseorang gitu. Jadi mungkin yang berhak menetapkan jumlah kecukupan zat gizi ini adalah ahli-ahli gizi dan instansi-instansi terkait yang mengelola kesehatan masyarakat di negara ini, di Indonesia gitu. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan bisa memberikan tambahan informasi serta memberikan kebaikan agar kalian juga kita bisa tahu, sama-sama tahu, sama-sama belajar. Biar Anda juga mengerti istilah-istilah yang ada di dalam bidang ilmu gizi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Untuk tahu lebih lanjut ya silakan baca sendiri, tapi saya akan menyampaikannya secara visual. Semoga Anda juga menyukainya gitu. Dan jika Anda juga merasa bahwa konten dan channel saya bermanfaat untuk kamu, nah kamu bisa klik tombol berlangganan atau subscribe-nya, terus kamu bisa nyalakan loncengnya untuk tahu update-update terbaru. Kemudian berikan tanda suka jika kamu menyukainya dan berikan komentar-komentar yang sifatnya membangun agar konten dan channel saya bisa terus bertumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Itu aja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Yang pasti sudah bermanfaat untuk diri saya sendiri, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa juga bermanfaat untuk kamu yang menyaksikan ini dan menonton ini. Itu aja, semoga menjadi tambahan wawasan dan informasi supaya kita tetap bangga terhadap bahasa Indonesia karena ada begitu banyak istilah, baik itu dari bidang ilmu maupun dari suku-suku yang ada di Indonesia, dan banyak seperti peribahasa dan ungkapan, kiasan dan segala macamnya, dan semua terangkum di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ada di konten dan channel official Rifki Dira. Salam stabil untuk kita semua. Akhir kata, semoga kamu dan kita semua bisa diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah, agar kamu dan saya bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk Anda.